Chapter 146. Sebelum hari kompetisi, kedua kelompok yang berasal dari Sekte Naga Langit dan Sekte Gerbang Surgawi pun berpisah karena kediaman sementara mereka tentu saja akan berada di tempat yang berbeda. Maaf jika ada ketidaknyamanan dengan cara kami memperlakukan tamu. Ini adalah peta tempat kompetisi diadakan. Tidak sampai 2 hari, para murid akan mengambil undian untuk melakukan kompetisi bagian pertama. Tetua yang menuntun kelompok Sekte Naga Langit pun memberikan sebuah kertas yang merupakan peta serta beberapa informasi. Setelah itu, tetua tersebut pun pergi meninggalkan kelompok Sekte Naga Langit. Pilihlah di mana kalian akan tinggal. Aku bersama dengan tetua kedua akan mengurus beberapa hal. Jika kalian ingin berkeliling, lakukanlah. Tetapi jangan membuat masalah. Tetua ketiga memperingati lalu menghilang bersama dengan tetua kedua. Lin Yan dan Huan Kai yang mendengar itu pun langsung masuk ke dalam kediaman tersebut dan memilih satu kamar karena Huan Kai ingin berada di ruangan yang sama dengan adiknya. Beberapa murid hanya melirik hal itu dan menggelengkan kepalanya. Semua murid pun mengambil ruangan juga untuk mempersiapkan diri mereka untuk kompetisi yang akan datang. Di dalam ruangan tempat Lin Yan dan Huan Kai, terlihat keduanya sedang bersantai saat ini. Bagaimana menurutmu tentang murid yang berasal dari Sekte Gerbang Surgawi? Tanya Huan Kai sambil membuat dirinya berada di posisi yang nyaman di sebuah tempat duduk. Mereka kuat. Untuk para kelompok tingkat alam roh, bisa dipastikan bahwa mereka lebih kuat dari barisan Sekte Naga Langit. Tetapi untuk murid tingkat alam roh, aku merasa bahwa mereka setara, ujar Lin Yan. Oh, lebih kuat dari barisan Sekte Naga Langit. Itu tidaklah penting karena kompetisi kali ini berfokus pada kekuatan individu. Aku tidak tahu seperti apa kompetisi kali ini. Tetapi aku yakin bahwa itu akan membuat sesama murid dari sekte yang sama harus membuat pilihan untuk menjatuhkan rekan satu sekte atau menyerah dan memberikan salah satu dari mereka maju ke babak berikutnya. Huan Kai membuat spekulasi. Kenapa kau berpikir seperti itu? Tanya Lin Yan setelah berpikir beberapa saat. Aku membuat spekulasi dari apa yang dikatakan oleh tetua pertama di sekte beberapa hari yang lalu. Yang artinya, banyak murid yang akan dieliminasi ketika di babak pertama kompetisi untuk mengambil peserta yang akan maju di pertandingan sesungguhnya. Tidak mungkin semua pertandingan individu akan dilakukan di dalam arena karena pasti akan menghabiskan banyak waktu, ujar Huan Kai. Seperti yang diharapkan dari kakak, puji Lin Yan dengan senyum karena ia merasa apa yang dikatakan oleh kakaknya adalah kebenaran. Huan Kai langsung mengangkat sedikit kepalanya karena dipuji oleh Lin Yan. Tentu ia akan selalu berharap adiknya itu mengandalkannya. Apakah kau tidak ingin berkeliling di Sekte Seribu Pedang? Tanya Huan Kai. Tidak perlu. Lebih baik menunggu kompetisi diadakan. Balas Lin Yan dan mengambil posisi nyaman juga. Huan Kai tidak bertanya hal tentang sekte lagi. Keduanya pun langsung bercerita tentang banyak hal dan kebanyakan adalah masa lalu Lin Yan ketika masih kecil sewaktu bersama dengan kakek dan nenek mereka. Waktu terus berlalu. Keesokan harinya, terlihat sebuah alat transportasi udara yang perlahan turun.
Alat transportasi tersebut memiliki lambang tertentu yang terlihat seperti pedang biru yang memiliki aura yang mengelilinginya berwarna putih kabur. Klan Gu. Tampaknya Patriark Klan Gu kali ini datang untuk menonton. Tetuaan menatap alat transportasi yang sudah mendarat. La tidak mengerti mengapa Patriark Klan Gu ikut kali ini karena tidak ada tercatat anggota Klan Gu yang ikut dalam kompetisi. Rombongan Klan Gu pun perlahan mendekat ke arah gerbang Sekte Seribu Pedang. Sebuah kehormatan bahwa Patriark Klan Gu akan datang untuk menonton acara kompetisi kali ini. Tetuaan menggenggam kedua tangannya ke arah pria parubaya yang terlibat sangat bermartabat. Salam tetuaan. Sudah puluhan tahun sejak kita terakhir kali bertemu. Patriark Klan Gu juga menggenggam kedua tangannya. Apakah rombongan Sekte Naga Langit sudah tiba? Suara antusias seorang gadis muda terdengar seketika. Beberapa tetua melihat ke arah gadis tersebut dan langsung menggelengkan kepala mereka karena sudah mendengar semuanya apa yang sedang terjadi. Iner, tenanglah. Suara pria parubaya lainnya terdengar. Ia adalah pria yang memiliki banyak kemiripan dengan Patriark Klan Gu. Salah satu tetua Klan Gu. Gu Sen dan juga ayah dari wanita merepotkan yang bernama Gu Yin. Jangan membuat malu, Gu Yin. Gu Yuena yang berada di dekat Gu Yin juga ingin mencekik sepupunya itu karena tahu apa yang ingin dilakukan olehnya. Gu Yin terdiam seketika dan merasa sedikit malu. Patriark Klan Gu dan adiknya Gu Sen menggelengkan kepala melihat kelakuan Gu Yin. Tetapi keduanya semakin penasaran dengan seorang anak bernama Lin Yan yang selalu dibicarakan oleh Gu Yin. Rombongan Sekte Naga Langit telah tiba sehari yang lalu. Saat ini mereka sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi esok hari. Tetuaan menjawab pertanyaan Gu Yin. Juga, seseorang tetua akan menuntun kalian ke kediaman yang disediakan oleh sekte. Lanjut tetuaan. Maaf merepotkan kalian. Patriark Klan Gu menggenggam kedua tangannya sekali lagi. Walaupun ia lebih kuat daripada Jian An, ia tidak akan menunjukkan sifat superior. Tidak sama sekali Patriark Gu. Tetuaan tersenyum saat membalas kata-kata ayah Gu Yuena. Ia tentu tahu bahwa klan Gu sedikit berbeda dengan klan lainnya karena terlihat sangat ramah walaupun mereka salah satu klan terkuat di Kerajaan Bintang. Satu tetua Sekte Seribu Pedang pun datang dan memimpin kelompok klan Gu. Sangat disayangkan bahwa ibu tidak bisa melihat Lin Yan itu untuk saat ini. Suara wanita merdu terdengar saat rombongan klan Gu perlahan masuk ke dalam sekte. Ibu. Gu Yin semakin malu saat ini. Ia pun melototi Gu Yuena karena dia adalah sumber masalah yang ia hadapi saat ini. Hal itulah yang membuat Patriark Klan Gu, Gu Sen dan istrinya, dan banyak tetua lainnya yang datang menonton pertandingan. Patriark Klan Gu dan Gu Sen pun tentu sangat penasaran dengan anak bernama Lin Yan yang bahkan mampu membantu kedua putri mereka mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Walaupun keduanya tidak mendapatkan jawaban apapun dari Gu Yin dan Gu Yuena, mereka ingin bertemu secara langsung dengan Lin Yan untuk melihat sosok anak yang bahkan mampu menjadi peserta di usia 15 tahun yang bisa dikatakan sangat mustahil. Juga, tentang kedua pedang kembar Qi milik Gu Yuena dan Gu Yin.
Patriark klan Gu yang merupakan ahli prasasti telah membongkar kualitas asli pedang kembar Qi tanpa merusak formasi. La semakin terkejut karena tidak menyangka akan melihat dua pedang yang memiliki kualitas tertinggi yang pernah ia lihat. Ia sudah bertanya kepada Gu Yuena dan Gu Yin siapa yang memberikan pedang itu tampak berbicara tentang kualitasnya dan jawaban keduanya semakin membuatnya penasaran bagaimana seorang anak bisa memberi dua pedang sekelas itu secara cuma-cuma. Dan Lin Yan tidak tahu bahwa hal merepotkan lainnya akan menghampirinya nantinya. Chapter 147. Kompetisi berburu. Hari kompetisi telah tiba. Saat ini, ratusan murid dari berbagai sekte telah berkumpul di dua tempat yang berbeda. Satu tempat khusus untuk kompetisi antar murid tingkat alam roh dan satu tempat lagi untuk murid tingkat alam bumi. Perhatian semua. Suara seorang pria parubaya terdengar di tempat itu. Letak kompetisi bagian pertama terletak di sebuah hutan aneh di bagian utara sekte Seribu Pedang. Kompetisi bagian pertama adalah pertarungan massal untuk mengumpulkan poin di dalam hutan. Di dalam hutan terdapat banyak binatang roh kuat. Tentu saja itu akan menjadi target pengumpulan poin. Setiap dari kalian akan diberikan kristal khusus untuk menyerap inti dari binatang roh tersebut lalu diubah menjadi sebuah poin. Setiap tingkatan binatang roh akan memiliki poin yang berbeda. Hutan telah diberi formasi kuat yang bahkan tidak bisa ditembus oleh tingkat alam bumi puncak. Hutan dibagi menjadi 4 bagian. Peraturan kali ini sangat sederhana. Peringkat pertama dan kedua di setiap satu bagian hutan akan menjadi peserta untuk babak final. Yang artinya, hanya 8 dari kalian yang akan menjadi petarung utama dalam kompetisi ini. Kalian bisa menyerah sebelum masuk karena sekte Seribu Pedang tidak akan memberikan kompensasi jika kalian mati di dalam sana. Jika kalian bersikeras untuk tetap melanjutkan, kalian harus menandatangani kontrak perjanjian. Ketua tersebut menjelaskan. Semua murid di tempat itu hanya diam karena tidak ada yang keberatan sama sekali. Baik. Setiap dari kalian akan menerima kristal penghitung poin. Setiap sekte akan memiliki 2 murid di tempat yang sama. Ini bertujuan untuk memberikan kalian kesempatan untuk bekerja sama dengan murid yang berasal dari sekte kalian. Apakah ada pertanyaan? Tanya tetua tersebut. Apakah poin itu bisa dikumpulkan dari kristal penghitung poin murid lainnya? Lin Yan yang sedari tadi diam pun membuka suara. Tetua tersebut menatap Lin Yan dengan senyum karena jawabnya akan membuat semua murid berpikir bahwa ini bukan hanya kompetisi untuk memburu binatang roh. Ya, tentu saja itu bisa. Juga, kristal yang kalian pegang memiliki keistimewaan. Kristal ini terhubung ke satu dengan yang lainnya walaupun kalian tidak mungkin akan mampu melacak letak kristal lainnya. Keistimewaan kristal ini adalah, kalian bisa melihat jumlah poin siapa yang tertinggi ketika menyalurkan ki ke dalam kristal. Juga, penghitungan poin kalian akan terlihat di tempat lain di luar hutan. Setiap kristal sudah memiliki catatan tentang diri kalian sehingga semua yang ada di luar tidak akan bingung dengan jumlah poin siapa yang paling tinggi. Cara untuk mengambil poin murid lainnya sangat sederhana.
Kalian hanya perlu merebut kristal dan kristal yang disalurkan Ki akan secara otomatis menyerap poin dari kristal lainnya jika di jarak 1 cm. Itu pun akan terjadi sekitar 1 menit lamanya agar semua poin berpindah ke kristal lainnya. Yang artinya, kalian harus mengalahkan musuh lebih dulu agar dapat menyerap poin musuh. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kalian mungkin saja mati di dalam sana. Kalian masih bisa berubah pikiran saat ini. Tetua tersebut menjelaskan. Semua murid langsung mengerti bahwa semua yang ada di dalam sana adalah musuh. Juga, kompetisi kali ini mengizinkan kerjasama antara dua murid dari sekte yang sama agar keduanya bisa lolos ke babak final. Tidak ada murid yang berkomentar lagi karena semuanya telah dijelaskan. Dan satu hal lagi, jika kalian ingin menyerah, akan ada alat yang diberikan oleh Sekte Seribu Pedang. Ini terkait dengan formasi yang kami buat di dalam hutan. Jika kalian menggunakan alat itu, formasi akan melindungi kalian dan kalian bisa kembali ke tempat ini dengan sendirinya. Perlu dipahami bahwa ketika kalian menggunakan benda itu, kalian tidak akan bisa menggunakan ki lagi untuk menyerang peserta lainnya. Namun ini juga akan melindungi kalian dari serangan apapun termasuk binatang roh terkuat sekalipun di dalam sana. Aku juga memberikan beberapa kata. Benda pelindung yang akan diberi tidak bisa disimpan di dalam cincin ruang karena itu akan kehilangan efeknya. Sementara untuk kristal poin, itu akan kehilangan koneksi sehingga kalian akan dianggap gagal secara langsung. Jadi simpanlah baik-baik kedua benda yang akan kami beri. Tambah tetua tersebut. Tidak ada murid yang bertanya lagi. Semuanya hanya memasang wajah serius kali ini. Lalu para tetua pun memberikan kedua benda yang dikatakan kepada masing-masing murid. Lin Yan menatap semua murid yang ada di tempat itu. Setiap sekte memiliki 8 murid yang artinya bahwa sekitar 40 sekte yang ikut dalam kompetisi kali ini. Yang artinya, setiap bagian dalam salah satu hutan akan diisi oleh 60 murid. Hanya ada satu sekutu dan yang lainnya adalah musuh. Setelah itu, para murid pun menandatangani kontrak perjanjian yang telah disediakan. Lin Yan yang membaca itu pun tahu ini dilakukan agar Sekte Seribu Pedang tidak dapat dituntut karena mungkin banyak murid dari berbagai sekte yang akan tewas. Baiklah. Setiap kristal memiliki jumlah angka awal di depannya tanda di mana tempat kau akan masuk. Ucap tetua tersebut sekali lagi. Semua murid melihat kristal mereka dan menemukan angka 1, 2, 3 dan 4. Hutan keempat. Gumam Lin Yan dan menatap ke arah kakaknya yang sedari tadi hanya diam. Kedua. Ucap Huan Kai sambil menghela nafas. Keduanya paham bahwa kali ini mereka akan berpisah. Baiklah. Seorang tetua akan memimpin kalian ke pintu masuk formasi sesuai dengan angka yang ada di kristal milik kalian. Kompetisi ini akan dilakukan dalam waktu 3 hari. Hanya satu hal yang akan aku katakan saat ini. Semoga beruntung. Setelah mengatakan itu tetua tersebut menghilang. 4 tetua muncul di tempat itu untuk membawa semua murid ke lokasi pintu masuk. Berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu, gunakan formasi untuk menyerah. Ucap Lin Yan kepada Huan Kai. Kau juga. Jangan memaksakan diri. Yanet.
Balas Huan Kai dan keduanya pun berpisah mengikuti tetua yang akan menuntun mereka ke pintu masuk. Lin Yan yang sedang berjalan mengikuti tetua pun melihat seorang murid yang berasal dari Sekte Naga Langit dengan tingkat kultivasi alam roh tahap ke-9. Jika tidak salah, namanya adalah Meng Tuo. Batin Lin Yan dan tahu bahwa semua yang ada di dalam sana adalah musuh. Sebab, ia pernah diburu oleh mereka sebelumnya. Meng Tuo juga melirik ke arah Lin Yan dengan tatapan dingin. La pun tersenyum kejam karena tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk membereskan Lin Yan karena sudah tahu bahwa Lin Yan pernah membunuh anggota klannya, yaitu Meng Yang dan Meng Song. Ketika mencapai pintu masuk, ada sebuah formasi khusus di tempat tersebut yang akan mengirim para murid ke tempat yang berbeda-beda dalam sekejap. Ini adalah formasi teleportasi terbaik yang pernah ada dan terkait dengan formasi yang memisahkan hutan menjadi 4 bagian. Kalian tidak perlu khawatir karena benda formasi yang kalian miliki akan menunjukkan arah ke tempat ini ketika kalian menggunakannya untuk menyerah. Ucap tetua tersebut. Berkumpul. Perintah tetua tersebut dan karena ingin mengaktifkan formasi. Semua murid berkumpul lalu tetua tersebut membuat beberapa gerakan. Zoom. Formasi aktif dan membuat para murid langsung menghilang seketika. Zep. Lin Yan muncul secara acak di tempat tertentu. Ia melihat ke sekelilingnya karena saat ini ia berada di dekat sebuah air terjun yang tampak indah. Bus. Ledakan terjadi di aliran sungai yang tidak terlalu jauh dari air terjun. Oh. Tampaknya target pertama telah terlihat. Lin Yan pun tersenyum kecil dan mulai memburu bintang roh terlebih dahulu. Ia yakin di hari ketiga kompetisi ini, pertarungan antara murid akan segera terjadi. Chapter 148 Memodifikasi Formasi. Bus. Ledakan terjadi di air sungai saat seekor binatang roh perlahan melompat keluar dan masuk kembali ke dalam air. Binatang roh tipe air. Ayo kita lihat apakah aku mampu menjatuhkannya. Gumam Lin Yan dengan senyum kecil saat menatap binatang roh ikan dengan mata raja miliknya. Lin Yan pun langsung melompat ke atas dan melapisi telapak kakinya menggunakan ki miliknya. Tap. Saat mendarat di atas permukaan air, Lin Yan tidak tenggelam sama sekali karena para kultivator tingkat alam roh mampu melakukan hal seperti itu. Ia pun mengeluarkan tombak Raja Langit dan lalu melihat ke sekelilingnya. Binatang roh ikan yang berada di dalam air merasakan pergerakan tertentu di permukaan. Ikan itu pun langsung berenang kembali ke permukaan dan menatap manusia yang mengambang di atas permukaan air. Lin Yan terus menatap ke arah bawah menggunakan mata raja miliknya. Ia sudah melihat ikan itu menuju ke arahnya. Binatang roh air dengan tingkat kekuatan yang setara dengan kultivator tingkat alam roh tahap ke-7. Gumam Lin Yan. Ia tahu bahwa tidak akan terlalu sulit untuk menjatuhkan binatang roh tersebut. Ikan yang berada di dalam air berenang dengan kecepatan tinggi karena merasa Lin Yan adalah sebuah mangsa untuk cemilan di pagi hari. Datang. Bus. Ikan tersebut membuka rahangnya lebar-lebar dan mencoba menerkam Lin Yan. Lin Yan sudah menghindar lebih dulu dan melompat ke belakang. Ia pun langsung melakukan gaya tolakan ketika mendarat dan langsung menyerang kembali dengan cara menusuk kepala ikan tersebut menggunakan tombak Raja Langit.
Ikan tersebut merasakan bahaya dan mengayunkan ekornya ke arah Lin Yan yang sudah menerjang ke arahnya. Keputusan yang salah, ucap Lin Yan saat mencengkram erat tombak Raja Langit. Ki petir hitam menyelimuti tombak dan langsung menusuk ke arah ekor ikan. Jilet. Ikan tersebut merasa kesakitan saat tombak Lin Yan bersarang di ekornya. Ia pun langsung masuk ke dalam air kembali untuk melarikan diri dengan luka yang terus mengeluarkan darah. Tetapi Lin Yan sama sekali tidak menarik tombaknya. La pun ikut tenggelam ke dalam air dan terus diseret oleh ikan. Lin Yan yang sedang ditarik, mengangkat lengan kirinya dan membentuk cakar. Petir hitam tampak memeriksa di ujung jarinya dan ia pun langsung mengayunkannya sekuat tenaga karena tahu bahwa serangannya akan melemah di sama air. Cakar pemotong bumi. Sraing. Srak. 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 Darah merah berceceran ketika serangan Lin Yan mengenai target karena tentu jarak keduanya sangat dekat. Ikan tersebut perlahan melambat karena menerima luka yang sangat dalam. Lin Yan pun menarik tombaknya dan menggunakan kinya di telapak kakinya untuk membuat gaya tolakan di dalam air. Zep. Lin Yan kembali melesat ke arah kepala ikan dan langsung menusuknya dengan tombaknya. Jilet. Ikan tersebut meronta-ronta dalam waktu beberapa detik sebelum kehilangan nyawanya di tombak Lin Yan. Melihat itu, Lin Yan pun langsung menarik ikan kembali ke permukaan dan mengeluarkannya dari dalam air. Tidak terlalu sulit, gumam Lin Yan dan mengambil pisau kecil dan menggali inti bintang roh yang berada di dekat sirip ikan tersebut. Setelah itu, Lin Yan mengeluarkan kristal yang diberikan oleh tetua lalu menyalurkan kinya ketika menaruh inti bintang roh tersebut di atas kristal. Zep. Kristal itu melahap inti binatang monster. Dalam waktu kurang dari setengah menit, inti binatang roh menghilang dan kristal menunjukkan angka tertentu. 7 poin. Tampaknya tingkatan binatang roh itu sesuai dengan poin yang diberikan. Yang artinya, binatang roh terkuat yang kemungkinan memiliki kekuatan tingkat alam bumi tahap pertama mendapatkan 11 poin. Bisa jadi itu bahkan mencapai 20 poin karena perbedaan kekuatan. Lin Yan menganalisis. Lin Yan menyimpan kristal dan melihat ke sekelilingnya. Ia tahu bahwa hutan itu tidaklah terlalu luas tetapi diisi oleh banyak binatang roh kuat. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun langsung bergerak ke arah acak. La menyalurkan ki miliknya dan melihat beberapa informasi tentang peringkat. Sudah ada beberapa murid yang memiliki poin 9 saat ini. Kerutan muncul di dahi Lin Yan saat melihat fitur lainnya dari kristal. Ia langsung berhenti bergerak dan senyum kejam muncul di wajahnya. Tampaknya Sekte Seribu Pedang memberikan bantuan kepadaku, ucap Lin Yan saat melihat informasi tentang seseorang yang harusnya menjadi rekannya. Tidak akan disangka bahwa kristal ini memiliki fitur untuk mencari letak rekan yang berasal dari sekte yang sama. Lin Yan mengingat tentang Meng Tuo yang pasti akan mengincarnya juga selama kompetisi. Belum ada yang mengetahui fitur tersebut jika tidak memperhatikan dengan seksama. Kristal tersebut memiliki beberapa formasi yang saling tumpang tindih. Dan salah satunya memiliki fungsi untuk menemukan rekan sendiri di tempat yang jauh sekalipun. Lin Yan memeriksa formasi dan tahu bahwa itu adalah formasi yang rumit.
Namun ia terkekeh karena bisa memodifikasi beberapa kegunaannya walaupun untuk penghitungan jumlah poin tidak bisa. Tidak ada peringatan tentang peraturan bahwa murid yang mengetahui tentang formasi tidak diizinkan melakukan hal ini. Lin Yan tersenyum jahat dan langsung mencari tempat untuk memulai rencana jahatnya. Waktu terus berlalu. Di luar hutan, tepatnya di pusat sekte Seribu Pedang, terlihat sangat banyak penonton yang sedang menyaksikan adegan tertentu. Tidak ada pemberitahuan bahwa kristal yang dipegang oleh murid-murid dapat merekam gambar tertentu dan mentransfernya ke keluar agar dapat disaksikan oleh para tamu yang datang untuk melihat kompetisi. Oh, diakah Lin Yan? Aku tidak menyangka bahwa akan sangat mudah baginya untuk melawan ikan itu. Binatang roh tipe air adalah sesuatu yang sulit untuk dilawan oleh para kultivator tingkat alam roh. Seorang wanita yang mendekati usia parubaya bernama Gumin menatap ke arah kristal raksasa segi empat yang merekam semua kejadian di dalam hutan. Di sebelahnya saat ini ada seorang wanita muda cantik yang tidak mengedipkan matanya saat melihat ke arah kristal raksasa yang berbentuk segi empat. Dia tidak lain adalah Guyin. Chapter 149 Rubah Licik. Beraksi lagi. Semua para ahli di tempat itu tidak bisa berkata-kata karena ada seorang anak yang sangat ahli dalam formasi. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin mereka pikirkan. Tidak lama kemudian, tetua sekte Seribu Pedang pun semakin terkejut karena Lin Yan memodifikasi formasi agar keberadaannya tidak bisa dilacak oleh rekan satu sektenya. Tidak hanya itu. Bahkan penghitungan poin Lin Yan tidak akan diketahui oleh para murid lainnya dan hanya diketahui di formasi yang ada di kristal yang sedang ditonton oleh semua tamu. Ambil kristal formasi lainnya. Tampilkan anak bau itu seorang diri. Tiba-tiba seseorang berteriak dan semua tatapan para tamu melihat ke arah sumber suara. Tetua Agung Sekte Seribu Pedang. Batin semua tamu saat melihat pria tua yang tampak sangat kesal melihat apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Hahaha, anak itu sungguh menarik. Aku tidak menyangka bahwa dia sangat ahli juga dalam tulisan prasasti untuk membuat sebuah formasi. Suara lainnya terdengar di tempat tersebut. Patriark Klan Gu melihat ke arah individu tersebut dan matanya menyipit seketika. Patriark Klan Li Wu. Semua tamu penting yang di sana tentu saja mengenal Li Wu, Patriark Klan Li saat ini dan juga merupakan seorang pimpinan dari sebuah organisasi yang bernama Asosiasi Alkemis. Siapa dia, ayah? Tanya Guyin yang sedikit cemberut karena tidak bisa melihat penampilan keseluruhan tubuh Lin Yan. Walaupun begitu, ia tidak terlalu kecewa karena masih bisa melihat apa yang Lin Yan lihat. Dia adalah pemimpin tertinggi dari Asosiasi Alkemis. Li Wu, jawab Bu Seng dengan nada serius. Kenapa pemimpin tertinggi Asosiasi Alkemis ada di sini? Tanya Gu Yuena terkejut. Lihatlah ke kristal formasi yang ada di sana. Itu adalah putranya yang menjadi salah satu peserta kompetisi tingkat alam bumi. Sudah sewajarnya dia akan muncul di sini. Ucap Patriark Klan Gu sambil menunjuk gambar Lihan yang sedang melawan binatang roh. Oh. Gu Yuena dan Gu Yin langsung kehilangan minat dan menatap ke arah satu kristal formasi yang tidak terlalu besar tetapi hanya memunculkan satu gambar.
yaitu apa yang dilihat oleh Lin Yan. Bahkan tetua kedua tidak bisa berkata-kata dengan apa yang saat ini dilakukan oleh Lin Yan. Tetua ketiga di sisi lain hanya tertawa melihat itu karena ia pun tidak menyangka bahwa seorang anak semuda Lin Yan sangat ahli dalam formasi dan itu di luar harapan Sekte Seribu Pedang yang telah merancang semua hal tersebut tetapi dibobol oleh seseorang. Apalagi itu adalah seorang anak berusia 15 tahun. Sudah kuduga bahwa Lin Yan akan melakukan sesuatu yang jahat ketika melihat wajahnya sebelumnya. Gu Yuena berkata dengan sedikit tawa. Apakah kau juga tertarik padanya seperti Yiner? Seorang wanita parubaya cantik menggoda Gu Yuena. La adalah Gulan, ibu dari Gu Yuena. Aura dingin merembes perlahan dari sebelah Gu Yuena yang membuatnya merinding. Gu Yuena melihat ke samping dan menemukan Gu Yin yang saat ini menatapnya dengan tatapan maut seolah-olah ingin menelannya hidup-hidup. Ibu, jangan bercanda. Anak ini akan mencoba mencekikku setiap hari jika aku tertarik padanya. Gu Yuena menghela nafas lelah setelah melihat reaksi sepupunya. Gu Yin terus menatap Gu Yuena dengan tatapan tidak percaya sama sekali karena ia masih mengingat tentang Lin Yan dan sepupunya yang bepergian berduaan ke suatu tempat. Di sisi lain, Gu Seng dan Gu Min tidak bisa berkata-kata karena sangat tahu bahwa putri mereka itu begitu tergila-gila kepada Lin Yan. Untung bagi mereka berdua belum membuat pengaturan tentang perjodohan Gu Yin. Jika tidak, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi kepada putri mereka satu-satunya. Tidak seperti Gu Yuena yang memiliki seorang kakak laki-laki yang akan mewarisi posisi patriark. Gu Yin sama sekali tidak memiliki adik atau kakak kandung. Itulah sebabnya Gu Yin selalu bersama dengan Gu Yuena kemanapun dia pergi. Tidak buruk sama sekali jika sesuatu seperti itu terjadi. Patriark Lan Gu membuka suara. Tentu ia sangat suka untuk menggoda keponakannya itu. Paman, apakah paman mengatakan sesuatu? Aku tidak begitu mendengarnya. Gu Yin berbicara dengan senyum manis di wajahnya yang membuat Gu Yuena merasa ingin muntah. Jangan ganggu dia saudaraku. Gu Seng menghela nafas lelah karena telinganya hampir sakit mendengar ocehan Gu Yin sepanjang waktu ketika ia menolak untuk membiarkan Gu Yin terus mengejar Lin Yan yang akhirnya ia hanya bisa menyerah. Patriark Lan Gu terkekeh kecil saat melirik ke arah Gu Yin yang terus menatapnya dengan tatapan bermusuhan. Selesai. Ternyata tidak serumit itu. Lin Yan terkekeh kecil karena terlalu banyak memodifikasi formasi yang diletakkan di kristal. Tetapi ia tidak tahu bahwa dirinya telah ketahuan dan bahkan dibuat istimewa dengan cara memiliki gambar sendiri di kristal formasi. Bahkan apa yang ia katakan saat ini akan terdengar walaupun tidak terlalu jelas. Meskipun ia adalah ahli dalam formasi, tidak semuanya akan terlihat olehnya. Sebab ia tidak terlalu fokus untuk merombak formasi tersebut karena masih banyak hal yang perlu dilakukan di dalam hutan. Lin Yan pun perlahan keluar dari gua yang ia temukan. Ia menyalurkan ki miliknya karena membuat formasi tambahan yaitu pelacakan murid lainnya. Ia sengaja membuat formasi berubah agar semua yang ia lakukan tidak terekam sepenuhnya. Hehehe. Tidak akan ada yang tahu bahwa aku bisa melacak semua murid saat ini. Batin Lin Yan.
Jika saja ia berbicara sebelumnya, pasti para tetua sekte Seribu Pedang akan muntah darah karena Lin Yan terlalu licik. Lin Yan melihat semua posisi murid saat ini. Ia tentu akan menghindari mereka karena ia tidak perlu repot-repot melawan saat ini. Ia hanya perlu menunggu seseorang memiliki banyak poin lalu ia bergerak untuk merampok. Ini jauh lebih efisien daripada harus melawan binatang roh dan itu sangatlah melelahkan. Jika begini, tampaknya aku harus menerobos terlebih dahulu. 1 hari. Gumam Lin Yan untuk memperkirakan waktu penyerapan batu spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Di dalam cincin ruangnya, masih tersisa 150.000 batu spiritual. Yakin jumlah itu mampu membuatnya menembus tingkat alam roh tahap ke-8 tetapi ia tidak memiliki waktu yang cukup jika melakukannya di dalam hutan karena keterbatasan waktu. Setelah memeriksa semua posisi murid, ada sekitar 5 murid yang berada di sekitarnya. Itu mungkin akan mengganggunya saat melakukan terobosan. Jadi, Lin Yan mengambil keputusan dan bergerak ke arah tertentu yang memiliki potensi kecil untuk didatangi oleh murid lainnya. Dan pada penonton di luar ingin muntah darah saat mendengar kata-kata Lin Yan yang hendak menerobos kultivasinya terlebih dahulu. Chapter 150 Tingkat Alam Roh Tahap ke-7. Di luar, para kultivator tingkat tinggi memasang wajah gelap karena mereka semua tahu apa tujuan Lin Yan saat ini. Lin Yan saat ini sedang ingin menerobos tingkat alam roh tahap ke-7. Setelah itu hanya perlu menunggu para peserta lainnya untuk mengumpulkan poin lalu ia mengambil semuanya. Bocah itu terlalu sombong dan menganggap semua murid lainnya lemah. Apa dia tidak tahu bahwa kultivasinya jauh lebih rendah daripada yang lainnya? Salah satu patriark dari klan terkemuka membuka suara. Dasar bocah tidak tahu diri. Long Bao mendengus karena ia juga yakin bahwa ketika Lin Yan menembus tingkat alam roh tahap ke-7, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan semua murid lainnya. Bahkan untuk patriark klan Gu dan Gu Shen mengerutkan kening mereka karena merasa bahwa Lin Yan tampak terlalu meremehkan murid lainnya. Bukan Lin Yan yang meremehkan siapapun. Dia tidak akan pernah seperti itu. Gu Yin langsung membela Lin Yan. Patriark klan Gu dan Gu Shen melirik ke arah Gu Yin dan bertanya-tanya bagaimana bisa anak itu begitu percaya kepada Lin Yan. Benar apa yang dikatakan oleh Gu Yin. Lin Yan tidak akan pernah melakukan hal yang tidak ia yakini. Sambung Gu Yuena. Para anggota klan Gu di tempat itu hanya terdiam dan menatap ke arah kristal formasi untuk melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Lin Yan. Bahkan untuk tetua agung sekte Seribu Pedang hanya menatap Lin Yan dan bertanya-tanya mengapa tampaknya Lin Yan sangat tenang walaupun waktu untuk mengumpulkan poin sangatlah singkat. Saat ini Lin Yan telah menemukan tempat terpencil di dalam hutan. Jarak antara dirinya dan murid lainnya sangatlah jauh. Juga, tempat itu tidak mungkin didatangi oleh para murid lainnya karena sangat sedikit binatang roh di tempat itu. Lin Yan membuat sebuah ruang bawah tanah. Ingin berkultivasi di tempat itu agar siapapun di luar sana tidak dapat melihat bagaimana caranya menerobos. Di bawah tanah yang gelap, Lin Yan pun mengeluarkan banyak batu spiritual yang membuat para penonton di luar mengejek Lin Yan karena menggunakan cara menyedihkan untuk menerobos tahap selanjutnya.
Lin Yan sama sekali tidak peduli. Di tempat itu ia bisa dengan bebas menggunakan cara khusus miliknya untuk menyerap batu spiritual. Jiwa pelahap Raja Naga. Batin Lin Yan saat membuat naga hitam. Naga itu tidak terlihat sama sekali di dalam kegelapan. Naga hitam pun membuka mulutnya dan menarik ki yang ada di dalam batu spiritual dengan kecepatan yang tinggi. Pemandangan di luar hanya terlihat seperti Lin Yan sedang menyerap ki yang ada di dalam batu spiritual sehingga para kultivator di luar tidak merasa heran sama sekali walaupun sedikit terkejut bahwa Lin Yan sangat cepat menyerap ki yang ada di batu spiritual. Para penonton di luar langsung membuat spekulasi bahwa Lin Yan membangunkan akar spiritual merah yang merupakan paling cepat dalam menyerap ki di langit dan bumi, serta sumber daya seperti batu spiritual. Waktu terus berlalu. Ketika Lin Yan sedang berkultivasi, para murid terus memburu binatang-binatang roh di dalam hutan. Belum ada pertempuran antara murid karena mereka semua menyadari bahwa tidak semudah itu mencari murid lainnya sehingga mereka harus mencari poin dengan cara berburu. Jika kebetulan bertemu murid lainnya, tentu saja mereka akan mencoba merebut poin mereka. Lebih dari sehari kemudian, Lin Yan yang sedang menyerap ki di dalam batu spiritual pun membuka matanya. Tingkat alam roh tahap ke-7. Aku tidak menyangka bahwa penyerapan paksa pun akan memakan waktu lebih dari sehari. Batin Lin Yan dan menatap tumpukan batu spiritual di hadapannya. Masih tersisa hampir 90.000 batu spiritual. Memang benar jumlah ini akan mampu untuk meningkatkan kultivasiku mencapai tingkat alam roh tahap ke-8. Tetapi waktu kompetisi sangatlah sempit. Aku menduga bahwa butuh lebih dari 1,5 hari untuk menembus tahap selanjutnya dan tidak mungkin untuk mengumpulkan poin dalam waktu singkat. Batin Lin Yan dan menyimpan semua batu spiritual. Ia pun langsung berjalan keluar dari dalam gua bawah tanah yang ia buat. Para penonton di luar merasa bingung kenapa saat ini Lin Yan telah keluar dari pengasingannya karena tidak mungkin untuk menembus secepat itu menggunakan batu spiritual. Jika saja itu sumber daya seperti pil. Mungkin terobosan hanya akan berlangsung selama beberapa jam tetapi tidak untuk batu spiritual karena itu membutuhkan waktu untuk menyerapnya. Lin Yan mengambil kristal poin dan menyalurkan ki miliknya ke kristal. Aku tidak menyangka bahwa akan ada murid yang mencapai poin 130 lebih hanya dalam waktu lebih dari sehari. Gumam Lin Yan saat melihat siapa di daftar pertama. Jian Li. Peringkat kedua Guisan. Batin Lin Yan dan tahu keduanya berasal dari Sekte Seribu Pedang dan Sekte Gerbang Surgawi. Lalu Lin Yan menatap posisi semua murid lainnya dan menaikkan sudut bibirnya karena telah menemukan target pertama. Tanpa membuang waktu, Lin Yan langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya menuju salah satu murid dengan tingkat kultivasi alam roh tahap ke-8 dengan jumlah poin 56. Semua penonton melihat Lin Yan bergerak dan menunggu kemana arah yang dituju olehnya. Tidak sampai 10 menit. Lin Yan berhenti di sebuah pohon dan menatap seorang murid yang sedang melawan binatang roh dengan tingkat kekuatan alam roh tahap ke-8. Jangan bilang. Wajah Tetua Agung Sekte Seribu Pedang semakin muram karena Lin Yan langsung menemukan seorang murid di dalam hutan yang lumayan luas tersebut.
Ia membuat spekulasi bahwa Lin Yan telah memodifikasi formasi di kristal agar bisa melacak keberadaan murid lainnya. Bahkan untuk para kultivator kuat lainnya memikirkan spekulasi yang sama dan tahu bahwa kali ini semua murid dalam bahaya karena Lin Yan memiliki kesempatan untuk menyerang semua murid secara diam-diam. Tetua Agung, apakah itu bukan pelanggaran? Long Bao membuka suara dan bertanya kepada Tetua Agung Sekte Seribu Pedang yang tidak jauh darinya. Tidak. Tidak ada peraturan tentang merusak formasi karena siapapun berpikir bahwa tidak mungkin murid semuda itu akan mampu memodifikasi formasi sedemikian rupa. Tetua Agung Sekte Seribu Pedang menggelengkan kepalanya. Ia juga bingung kenapa Long Bao tampaknya ingin menjatuhkan Lin Yan padahal Lin Yan berasal dari sekte sekutu mereka, Sekte Naga Langit. Long Bao marah mendengarnya. Ia ingin mengutuk Tetua Agung Sekte Seribu Pedang tetapi tetap menahannya karena tahu bahwa saat ini ia tidak berada di wilayah klan Long. Itu juga sebuah kemampuan. Harusnya kau bangga kepada murid Sekte Naga Langit yang menjadi sekutu klan Long. Tetapi, kenapa kau malah tampak ingin menjatuhkannya? Li Hu membuka suara dan itu didengar oleh semua orang yang ada di sana. Bahkan tetua kedua langsung muram mendengarnya dan melirik ke arah Long Bao dengan tatapan sedikit tidak senang. Walaupun mungkin menurutnya Lin Yan memang kurang ajar, tetap saja saat ini status Lin Yan adalah murid Sekte Naga Langit. Sementara tetua ketiga hanya menatap Long Bao dengan santai seperti biasa. Tetapi terlihat kilatan aneh di matanya saat ini. Di sisi lain, Long Bao semakin muram karena ia tahu bahwa sifatnya yang tidak suka bertele-tele telah memancing konflik kecil dengan Sekte Naga Langit. Apalagi saat ini tetua ketiga sedang berada di tempat itu. Bersambung. Chapter 151. Merampok.